harapan kedepannya untuk semua teman-teman yang masih bersekolah atau kuliah mungkin selalu semangat untuk menghadapi mungkin tugas-tugas atau pelajaran yang mungkin kelihatannya susah, ya dijalani saja, pasti ada jalannya. Fatur berharap Fatur bisa mencapai impian Fatur sebagai pengusaha dan mendapatkan sekolah yang baik nantinya, dan semoga teman-teman yang lainnya juga bisa sama seperti Fatur ikut melanjutkan pendidikan. Tentu sebagaimana kita ketahui sebenarnya latar belakang yang penting bagi negara kita yang menjadi pondasi terkait dengan pendidikan ini, kalau bicara sedikit ke belakang, adalah bagaimana hak semua warga negara itu harus mendapatkan pendidikan. Itu sejak Undang-Undang 1945, UUD 1945. Oleh karena itu kemudian dari situlah sejak tahun 2009 kemudian secara khusus Permendiknas membuat kebijakan bahwa untuk melayani seluruh warga, dalam hal ini juga generasi muda yang kebetulan berkebutuhan khusus, maka harus dilayani di dalam pendidikannya. Oleh karena itu maka muncullah Permendiknas di tahun 2009 itu, dan kemudian tumbuh ada juga peraturan-peraturan di setelahnya untuk mendukung implementasi dari Permendiknas itu. Ya, hak anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi atau sering kita sebut dengan sekolah inklusi, pertama-tama adalah hak dihargai keunikan dan kekhasannya. Ini berarti apa? Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, maka setiap sekolah wajib memberikan akomodasi yang layak istilahnya. Jadi sekarang sudah ada peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak, dan itu artinya apa? Setiap anak sesuai dengan kebutuhan dan kekhasannya, disabilitasnya tidak boleh kemudian dihalangi dalam proses pendidikan. Anak yang tunanetra harus memperoleh akses pendidikan berupa buku-buku, literatur, braille, ya misalkan seperti itu. Anak-anak tunarungu juga sama, bisa memperoleh akses untuk mempermudah dia mendalami isi kurikulum, dan kemudian mereka berhak menerima pendampingan khusus dari guru-guru khusus yang dipersiapkan untuk mendampingi mereka. Dan ini adalah tugas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan tentu saja juga orang tua. Bagaimana kita memberikan pemenuhan hak, ya, terutama hak pendidikan untuk seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Jadi kalau kita melihat skema pendidikan kita untuk penyandang disabilitas saat ini, itu kan sebenarnya ada juga yang dari sekolah luar biasa, ya, yang sekolah khusus gitu. Tapi mungkin jumlah mereka kan juga terbatas, ya. Sehingga bagaimana meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses satuan pendidikan sekolah inklusif atau satuan pendidikan inklusif, saya rasa menjadi skema yang cukup efektif. Kita mengenal ada istilah adaptasi kurikulum, yang mana kita menyesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas, termasuk juga adaptasi pembelajaran. Mungkin kurikulumnya sama dengan anak yang lain, tapi mungkin untuk proses pembelajarannya diperlukan misalnya penyesuaian atau adanya teknologi asistif untuk membantu komunikasi anak dengan guru misalnya, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik.
upaya pemerintah adalah bagaimana kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang berkompeten dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga ada beberapa program-program pemerintah sebenarnya yang sudah dijalankan untuk mempersiapkan bagaimana guru-guru di satuan pendidikan itu menjadi lebih siap dan memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Yang terbaru ya, walaupun banyak sebenarnya program-program yang sudah pernah kita lakukan dari Kemendikbud, itu adalah semacam diklat terbimbing yang dilakukan di Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dia melakukan proses diklat untuk mengakomodir guru-guru dari sekolah reguler untuk lebih memahami konsep dasar dan keterampilan terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu yang sudah dilakukan saat ini, dan yang sekarang ini kita sedang juga merancang diklat berjenjang ya, untuk level yang lebih tinggi, bagaimana nanti guru-guru bisa lebih memahami bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi kami ada 3 aspek ya, sejatinya ketika kami turun ke lapang di dalam mendampingi ketercapaian target terkait dengan pendidikan inklusif ini. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Kami betul-betul memberikan dorongan, pemahaman bahwa pemerintah daerah memegang andil peran penting terkait dengan tercapainya target teman-teman atau anak-anak ABK ini berkebutuhan khusus ini terlayani dengan baik di daerah masing-masing. Target kami tentu akan mendorong sekolah kabupaten, pemerintah daerah dalam ini provinsi atau kabupaten yang belum memiliki sekolah khusus atau SPPPI ini, ketika nanti kami juga beberapa memang tentu memang tidak segampang yang kita bayangkan, tetapi yang kami akan lakukan adalah dorong seluruh sekolah negeri untuk bisa 100% gitu ya, dalam arti dalam periode 2-3 tahun ke depan ini sudah siap untuk menerima ini.